Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang di tahun 2024 teman-teman. Bagaimana di awal tahun? Semoga teman-teman bisa melihat secercah cahaya apabila teman-teman di tahun 2023 mengalami masa-masa yang kurang terang ya. Semoga tahun 2024 ini memberikan teman-teman kesehatan yang berlimpah, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, rezeki yang berkelimpahan, baik itu rezeki uang maupun rezeki peluang-peluang baik ya, asmara dan percintaan yang damai dan bahagia, tercapainya impian, cita-cita dan keinginan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya bacain hasil dari giveaway di tahun 2024. Seperti biasa, setiap akhir tahun saya mengadakan giveaway untuk teman-teman semua. Tapi pada kali ini saya tidak mengumumkan giveaway di channel YouTube ini, Kak Tika Jurnal Spiritual, dan tidak juga mengumumkannya di channel YouTube Kristal Tarot Indonesia, tidak juga mengumumkannya di TikTok. Karena saya ingin melihat siapa teman-teman yang selalu bersama saya di Instagram. Pengalaman dari tahun 2023, saya mengadakan giveaway dengan persyaratan follow, tetapi banyak yang nge-follow Instagram tetapi sudah dapat giveaway kabur ya, unfollow kembali. Nah, kekonsistenan itulah yang ingin saya lihat ya, maka hanya saya umumkan di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendapatkan giveaway di tahun 2024 ini, diikuti semua akun yang readernya adalah saya, Kak Tika Jurnal Spiritual, Kristal Tarot Indonesia, di TikTok, Kak Tika Jurnal Novum, di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Mungkin di akhir tahun 2024 ini nantinya saya akan buat di salah satu media. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang turut serta menyemarakkan giveaway di tahun 2024 ini ya. Oke, di sini saya dapatkan 19. Dari semua teman-teman yang mendaftar, saya ambil semua. Rasanya gimana gitu ya kalau saya hanya memilih 5 orang, 3 orang, dan penuh syukur berkat doa teman-teman semua, saya mendapatkan energi untuk bisa membaca semua. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendaftar giveaway, kemudian saya balas dengan teks angka 01, 02, dan seterusnya sampai 018, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada di deskripsi nantinya saya buat menitnya ya, teman-teman bisa langsung klik. Tapi kalau tidak ada, teman-teman bisa tulis sendiri di kolom komentar ya. Oke, untuk giveaway personal reading nomor 012, perjalanan hidup tahun 2024, jam lahir tidak akurat. Saya akurasikan jamnya 21 menit 36 detik 59, dicatat ya. Jadi kemudian hari kalau ikut personal reading nantinya sudah bisa mengajukan jam lahir yang saya berikan, karena ini nariknya dengan susah payah ya, dengan prashna. Dan prashna itu hanya bisa 3 kali dalam satu hari, dan tidak semua Vedic reader bisa melakukan prashna. Jadi mohon dihargai, dicatat jam lahir yang saya berikan. Untuk teman-teman yang lain juga yang personal reading giveaway-nya minta Vedic ya. Perjalanan hidup di tahun 2024. Ascendant kamu adalah Libra, Moon Virgo, Sun Aquarius. Dan saat ini kamu berada di fase Saturnus Mahadasya. Artinya fase Saturnus Mahadasya ini kalau untuk secara pribadi kamu yang mengaktifasi Saturnus kamu yang retrograde di house ke-11, yang berada di rasi Leo. Lord dari Leo adalah Sun. Saturnus adalah Genati Karakars kamu, yaitu rintangan di dalam kehidupan. Venus adalah saudara kamu, saudara perempuan, dan Merkuri adalah putra Karakars, yaitu anak. Berarti di tahun 2024 perjalanan kehidupan kamu terkait dengan pasangan, tapi karena Saturnus retrograde di sini sepertinya pasangan tidak memiliki power untuk mengendalikan kamu,
dan kamu juga kesannya tidak berpikir panjang untuk masa depan atau tidak berpikir untuk bersama dengan pasangan kamu di masa depan. Tapi karena Saturnus kamu retrograde, berarti ada ketidakmampuan kamu untuk investasi energi dengan pasangan. Namun karena Saturnus retrograde juga yang menyoroti anak, ibu, dan saudara perempuan, bisa saja ketiga-tiganya ini, anak, ibu, dan saudara perempuan, juga tidak mampu untuk kamu tanggung jawabi karena Saturnus retrograde. Ketidakmampuan kamu untuk bertanggung jawab. Saturnusnya berada di house ke-11. Ini berarti situasi yang kamu hadapi saat ini karena masa lalu. Karena Venus dan Sun serta Merkurius berada dari masa lalu kamu. Dan ini mungkin sudah terjadi sejak lama. Kamu selalu tidak mampu, tidak bisa untuk patuh, untuk mengabdi. Tidak bisa untuk disiplin juga. Dan ini mengakibatkan teraktivasinya Pluto retrograde, Moon, dan Rahu yang berada di house ke-12. Pembayaran karma, ya. Karena kamu tidak patuh, maka ada sanksinya. Karena kamu tidak mau mengabdi, maka ada sanksinya. Rezeki kamu akan bisa lancar ketika kamu patuh terhadap pasangan. Karena sejak Maret 2023 sampai Mei 2024, Jupiter berada di house ke-7 kamu. Nanti setelah Mei 2024 sampai tahun 2025, Jupiter masuk ke house ke-8 kamu. Rasi house ke-8 kamu adalah Taurus, lordnya adalah Venus, yang mengaktifasi Venus berada di house ke-5. Venus adalah saudara perempuan yang kemungkinan kamu akan dibantu oleh saudara perempuan, tetapi bisa juga hubungan kamu dengan saudara perempuan bisa berubah setelah bulan Mei tahun 2024. Atau kemungkinan yang lain, kamu harus membantu saudara perempuan kamu untuk mengabdi kepada Venus dan Sun, ibu, untuk mempermudah rezeki kamu. Karena rezeki kamu ada Neptunus yang berada di rasi Scorpio. Lord dari Scorpio adalah Saturnus dan Pluto. Pluto yang berada di house ke-12 kamu ini adalah transformasi ataupun perubahan. Jadi kalau kamu ingin nasib kamu berubah menjadi lebih baik, mungkin kamu selama ini merasakan kehidupan kamu sudah baik, maka akan lebih baik lagi ya. Jika ingin lebih baik lagi, kamu harus mengabdi, kamu harus patuh, kamu harus taat. Mars dan Jupiter yang berada di house ke-9 kamu menunjukkan kamu belajar, kamu menimba ilmu, tapi Mars ini bisa membuat kamu apatis dengan ilmu pengetahuan yang kamu dapati. Misalnya kamu tahu kalau hal yang kamu lakukan itu tidak boleh, tapi Mars ini membawa sisi egois ya, masa bodoh gitu dengan pengetahuan, masa bodoh dengan ilmu, masa bodoh dengan aturan gitu. Oke, kemudian kita lihat chart moon kamu. Nah, Saturnus berada di house ke-12 chart moon kamu. Saat ini sampai tahun 2025 Saturnus berada di Aquarius, yaitu berada di house ke-6 kamu, yang menyoroti Saturnus yang berada di house ke-12 kamu. Sampai tahun 2025 kamu akan menjalani karma. Nah, karma ini yang pertama pembayaran dari perbuatan-perbuatan kamu di masa yang lalu. Yang kedua adalah pembayaran balas budi. Jadi sampai tahun 2025 ini adalah peluang kamu untuk membayar segala perbuatan kamu di masa yang lalu dan juga membalas budi. Lihat orang-orang di sekitar kamu, siapa yang harus kamu perdulikan untuk membalas budi kepada mereka. Contohnya, figur ibu. Karena Merkuri adalah energi anak kamu yang juga bersama dengan Sun, Venus yang berada di house ke-5, maka apabila pada fase Saturnus ini sampai tahun 2025 kamu membayar karma kamu dengan menanggung segala akibat, dengan menyelesaikan karma kamu, kembali ke jalan yang seharusnya, kamu harus mengabaikan sisi ego kamu, maka ini menjadi penanaman dharma kamu di kemudian hari yang akan dibalas oleh anak-anak kamu. Jika kamu mengabdi kepada figur ibu, maka anak-anak kamu nantinya akan mengabdi kepada kamu. Jika kamu mengabdi kepada suami kamu, maka anak-anak kamu nantinya akan mengabdi kepada suami, atau istri anak-anak kamu akan mengabdi kepada suaminya, yaitu anak kamu.
Oke, nah di tahun 2024 ini Jupiter berada di house ke-8 kamu. Inilah yang dimaksudkan fase kamu untuk membayar karma, yaitu memulihkan. Jupiter akan membantu kamu memulihkan keadaan kamu, memulihkan kehidupan kamu, tapi dengan syarat kamu harus kembali disiplin, kamu harus kembali ke aturan yang sebenarnya. Kamu harus lebih membuka mindset kamu. Kamu harus lebih berempati, lebih memikirkan orang-orang yang selama ini tidak kamu pedulikan, atau kamu abaikan, atau sama sekali nggak ada di hati kamu. Mungkin ada suatu peristiwa di tahun 2023 ketika Jupiter berada di house ke-7 yang transit ke house ke-8, ada Ketu di house ke-7, kamu harus masuk rumah sakit, kamu harus menjalani pembedahan ringan ataupun pembedahan berat ya. Sampai tahun 2024 di bulan Mei kamu melewati proses penyembuhan. Segala sisi di dalam kehidupan kamu sembuhkanlah. Ini periode yang terbaik, yang akan memancing rezeki kamu terbuka. Segala momen penyembuhan ini, karena opposite dari house ke-8 adalah house ke-2. Kemudian nanti setelah Mei 2024 Jupiter akan masuk ke house ke-9 kamu. Lord dari house ke-9 adalah rasi ke-9 moon chart kamu adalah Taurus, Lordnya adalah Venus yang berada di house ke-6, yang mengaktifasi Merkuri, Venus, dan Sun yang berada di house ke-6. Kamu akan terbimbing, kamu akan lebih menggunakan kecerdasan kamu, intelektualitas kamu yang tadinya tertanam di dalam alam bawah sadar kamu. Kamu akan lebih memaknai ilmu pengetahuan, lebih menghargai ilmu-ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan. Selama ini kan kamu tidak menghargai ilmu pengetahuan. Misalnya kamu tahu hal yang kamu lakukan itu tidak boleh, tapi kamu langgar karena Mars itu mangal dush ya. Karena Mars ini menyebabkan kamu menyalahkan aturan-aturan atau apatis dengan aturan yang kamu sudah pelajari atau ketahui. Ya, semoga bisa memahami. Dan setelah bulan Mei 2024 sampai tahun 2025, kamu akan belajar pengetahuan baru, mungkin kamu akan belajar sumber daya baru ya untuk suatu keterampilan ataupun keahlian baru, dan pelajaran ini singkat ya, misalnya dalam jangka 1 tahun ya kamu mendalami pengetahuan itu, yang nantinya pengetahuan kamu pelajari ini akan membuka kesempatan ataupun peluang untuk kamu membuka usaha, bisnis, berpartner, bermitra dengan orang lain di bidang karir ataupun pekerjaan kamu. Oke, setelah bulan Mei tahun 2024 Jupiter akan masuk ke house ke-10 chart moon kamu. Ini akan membuka kesempatan dan peluang kamu untuk menjalankan usaha yang baru atau bisnis yang baru. Rasi house ke-10 kamu adalah Gemini. Lord dari Gemini adalah Merkuri, yang berada di house ke-6 kamu bersama dengan Venus dan Sun. Yang kemungkinan usaha ini akan didukung oleh ibu, saudara perempuan, dan anak. Tapi karena Saturnus berada di house ke-12, mungkin akan menghadapi rintangan dari pasangan kamu atau figur otoritas, figur yang bisa memberikan ketentuan, figur yang bisa memberikan keputusan, larangan-larangan ya, atau sanksi-sanksi. Untuk remedi, Saturnus yang berada di house ke-12 ini, rasi dari house ke-12 kamu kan Leo, Lord dari Leo adalah Sun. Sun ini adalah energi ibu di dalam kehidupan kamu. Maka mengabdilah kepada figur ibu, merawat figur ibu dengan tulus dan penuh dengan tanggung jawab, yang itu akan menjadi penyembuh dari karma kamu yang berada di house ke-12 sampai tahun 2025. Ini kesempatannya. Bagaimana kalau kamu nggak ambil kesempatan itu? Maka Saturnus nantinya yang akan masuk ke house ke-7 kamu di tahun 2025 ini beroposit dengan house pertama bagian chart kamu di rasi Virgo. Kita lihat lagna kamu Virgo berada di house ke-12, karmanya nggak selesai. Kamu akan menjalankan pembayaran karma yang lebih berat lagi ya, Divine Feminine. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kamu agar kamu bisa memahami peluang-peluang kamu di tahun 2024. Ini adalah perjalanan hidup kamu di tahun 2024. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Oke, selanjutnya giveaway personal reading nomor 013 Kehidupan 2024 Vedic.
Jam lahir tidak akurat. Sudah saya akuratkan. Menurut versi saya, akuratnya tanggal lahir kamu jam 10 menit 41 detik 59. Dan saya dapatkan ascendant kamu adalah Aquarius, moon kamu adalah Cancer, sun kamu adalah Sagittarius. Moon berada di house ke-6, sun bersama dengan Mercury di house ke-11. Secara kepribadian, kamu berelemen udara. Dan ini mencerminkan sifat dan sikap kamu yang sering berubah-ubah, mudah dipengaruhi atau bahkan mudah terpengaruh pada keadaan dan situasi. Moon kamu Cancer, tidak hanya pikiran kamu yang mudah berubah, tapi batin kamu juga mudah berubah-ubah. Tapi kamu seseorang yang intuitif, imajinatif, dan inspiratif. Saat ini Saturnus berada di house pertama kamu sejak tahun 2023 sampai tahun 2025. Sejak Saturnus berada di house ke-12 kamu, perkiraan tahun 2020, sampai saat ini hingga tahun 2025, kamu melewati fase struggling ya di dalam kehidupan kamu. 2 tahun selama Saturnus berada di house ke-12 kamu sejak tahun 2020 sampai tahun 2023, kamu bermasalah dengan pemerintahan, bermasalah dengan hukum barangkali ya, atau bermasalah dengan figur bapak, bermasalah dengan orang-orang yang punya otoritas atau orang-orang yang punya kekuasaan. Neptunus dan Uranus berada di house ke-12 kamu. Ini adalah potensi dan bakat kamu. Ada Jupiter juga. Kamu harus benar-benar bertaubat, harus benar-benar berhenti, harus benar-benar merubah tatanan kehidupan kamu. Berubah secara kepribadian. Kamu harus menyadari hal-hal di dalam diri kamu yang tidak baik untuk kehidupan kamu. Barulah kamu bisa keluar dari situasi struggling kamu. Kemudian sejak tahun 2023 Saturnus masuk di house pertama kamu. Kalau kamu sudah bisa berubah secara kepribadian, maka Saturnus yang berada di house pertama kamu akan membentuk kepribadian kamu yang baru, yang bisa memimpin, mengendalikan diri. Dan tapi kamu juga harus mengendalikan diri karena situasinya secara permanen ya di bagian lagna kamu. Ada hal-hal yang harus kamu lepaskan atau kamu tinggalkan. Mungkin kamu tertarik dengan gambling ya, judi, atau pemborosan keuangan, atau kamu terlibat masalah hutang, karena ada Rahu dan Mars yang berada di house ke-8 kamu. Kalaupun tidak, maka ada masalah kesehatan, entah itu kamu atau salah satu anggota keluarga yang harus dibiayai, sehingga membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Dan mungkin kamu juga suatu saat nanti ada problem harta warisan ataupun wasiat dari orang tua, yaitu figur ibu. Oke, kita lihat di tahun 2024 di bagian chart moon kamu adalah Cancer. Saturnus berada di house ke-8 kamu. Jadi meskipun kamu menghadapi kehidupan yang berada di titik terendah, sampai tahun 2025 kamu tetap bisa bertahan. Asal kamu sadar untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tatanan alam, yang sesuai dengan rules, tidak menyimpang, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kalau kamu melakukan hal-hal yang dilarang, atau hal-hal yang tidak kamu sanggupi tapi kamu berusaha untuk sanggup, maka kamu akan terjebak dalam masalah. Masalah itu macam-macam, bisa masalah hutang piutang, atau masalah harta benda kamu, atau aset kamu, atau bermasalah dengan figur ibu, atau masalah kerusakan mental yang merusak kehidupan kamu sendiri. Manfaatkan fase Saturnus sampai tahun 2025 ini yang membimbing kamu untuk kehidupan yang lebih baik. Jika kamu punya niat merubah kehidupan ke arah yang lebih baik, maka Saturnus akan memberikan kamu fasilitas. Misalnya, kamu pengen ibadah, tapi terkendala macam-macam, ada aja jalannya. Atau
kamu pengen mempelajari sesuatu hal, dan sesuatu hal itu diizinkan oleh universe, maka akan ada jalannya. Tapi kalau tidak ada jalannya yang kamu inginkan, berarti universe tidak mengizinkan kamu. House ke-8 ini terkait death or loss. Mungkin kamu akan menghadapi situasi ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi, ya. Kemudian kamu berada di fase Venus Mahadasya sejak tanggal 21 Februari tahun 2018 sampai 21 Februari tahun 2038. Ya, fase Venus memang lama, dan kalau dari karakas kamu, Venus adalah cara kamu untuk menggapai tujuan hidup kamu. Dan Venus berada di house karir, pekerjaan, dengan rasi Scorpio. Lord dari Scorpio adalah Saturnus dan Pluto. Selama fase Venus ini, kamu akan berfokus pada karir, profesi, pekerjaan. Kalau kamu menjalankan bisnis dan usaha, ya kamu akan fokus ke sana. Pluto berada di house ke-10 kamu. Selama fase Venus ini juga kamu mengalami perubahan drastis di area pekerjaan. Yang ini dikarenakan koneksi dari house ke-10 kamu ke Saturnus. Oke, kemudian kita beralih ke moon chartnya kamu. Venus berada di house ke-5 kamu. Maka selama fase Venus ini kamu akan mendapatkan networking yang cukup luas, ya. Kamu punya kesempatan untuk terhubung dengan sosial, kamu disukai atau bahkan dipercaya oleh sosial. Banyak penggemar, banyak yang ngefans sama kamu. Gunakan fase ini untuk kamu berkembang, ya, mengembangkan kreativitas kamu, skill kamu, menunjukkan bakat dan potensi-potensi kamu. Jika kamu mengambil sisi baik dari fase Venus ini sampai tahun 2038, ya, maka ini akan bisa menetap sampai jangka panjang. Karena oposit dari house ke-5 adalah house ke-11. Tapi ada Pluto juga yang berada di house ke-5 kamu. Dalam sosial, pertemanan, networking, tentunya kamu tidak mendapatkan 100% kebaikan. Pasti ada-ada aja problem ataupun masalah-masalah. Namun, Pluto di sini akan memberikan kamu transformasi, menjadikan kamu lebih bijak, menjadikan kamu lebih paham tentang dunia sosial, tentang pertemanan. Bagaimana cara berteman dengan tulus, bagaimana menyikapi pertemanan yang baik tanpa ada hal-hal yang manipulatif, ya. Jadi pada fase Venus ini, hal-hal yang tidak baik untuk kamu akan sebentar kamu rasakan. Misalnya, kamu terhubung dengan seseorang, entah itu relationship, partnership, kemitraan, atau pertemanan. Kalau memang tidak baik untuk kamu, maka itu akan sebentar aja kamu rasakan dan berakhir. Kemudian kamu akan bertemu dengan relationship, kemitraan, partner, atau teman baru, ya. Jadi apapun yang meninggalkan kamu, biarkan, karena memang hal-hal itu tidak baik untuk kamu. Oke, kemudian di tahun 2023 di bulan April, ya, Jupiter berada di house ke-10 kamu sampai di tahun 2024 ini. Kamu fokus pada pekerjaan kamu, profesi, atau kalau kamu fokusnya di bisnis dan usaha, ya, kamu fokus di aktivitas-aktivitas kamu. Namun sepertinya banyak kendala-kendala, ya. Misalnya kendala komunikasi atau kendala kamu dalam melakukan perjalanan, ada rasa males dalam melakukan perjalanan, atau cara kamu berkomunikasi kurang begitu tertata. Sebaiknya kamu melatih tata bahasa kamu, tata bahasa yang baik, tata bahasa yang benar, ya. Tata bahasa yang baik itu yang bagaimana, yang mungkin tidak menyinggung perasaan orang lain, kata-kata yang lebih sopan, ya, karena Mars dan Rahu berada di house ketiga kamu. Mungkin kamu sering mengumpat, ya, dan kamu suka berkomunikasi dengan orang asing, bahkan keseharian kamu juga sering berbahasa asing. Kalaupun tidak bisa, maka kamu akan berusaha banget untuk bisa menggunakan bahasa asing. Hanya saja, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, ya, kata-kata kamu kurang begitu enak didengar, ya, dari umpatan-umpatan kamu misalnya, ya, itu dikurangin. Karena oposit dari house ketiga adalah house ke-9, ada Saturnus dan Ketu, bisa menyebabkan pemutusan hubungan atau bisa menyebabkan kamu terkena masalah hukum karena orang tidak senang dengan kata-kata kamu, ya, atau dengan sikap kamu. Oke, itu hal-hal yang perlu kamu waspadai di 2024. Nah, Jupiter ini akan memberikan kamu peluang untuk bisa bekerja sama, berpartner, atau bermitra, ya. Kamu tertarik dengan bisnis yang sifatnya itu gambling, untung-untungan, ya. Oke, pada fase Jupiter ini kamu didukung. Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa keuntungan, ya. Tapi banyak banget pengeluaran kamu.
Kemudian setelah bulan Mei 2024, Jupiter akan masuk ke house ke-11 kamu. Disinilah kamu akan melihat hasil dari perjuangan kamu, hasil dari jerih payah kamu. Kalau memang perjuangan kamu di tahun 2023 sampai Mei 2024 sudah benar, sudah maksimal, maka kamu akan mendapatkan hasil yang benar, rezeki tidak akan tertukar, dan hasil yang maksimal pula. Tapi kalau ada hal-hal yang kamu lakukan sejak April 2023 sampai Mei 2024, maka kamu bisa merasakan hal-hal yang merugikan. Misalnya ada teman kamu atau salah satu saudara kamu yang mau pinjam uang ke lembaga pembiayaan tetapi menggunakan nama kamu. Ini contohnya ya. Nah, pada fase Jupiter berada di house ke-11 kamu sejak Mei 2024 sampai nanti 2025, mungkin kamu yang harus membayarnya. Nah, itu akibat-akibat buruknya sebagai contoh. Tapi mudah-mudahan kamu akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan di setelah fase Jupiter masuk ke house ke-11 kamu. Kalau kamu belum menikah, kamu berpotensi untuk menikah. Kalau kamu single, maka berpotensi kamu bertemu dengan soulmate kamu. Dan biasanya sih kalau Jupiter berada di house ke-11, kamu bertemu kembali dengan orang dari masa lalu yang sudah berakhir hubungannya, atau bertemu dengan teman lama. Dulunya hanya sekedar teman atau sekedar kenal gitu ya. Dan kali ini hubungannya bisa lebih dekat lagi dan bisa mengarah ke keseriusan untuk menikah. Kalau kamu sudah menikah, hubungan kamu dengan pasangan kamu akan semakin baik dan berpikir untuk investasi ke masa depan. Jupiter yang berada di house ke-11 ini juga, selain kamu menerima hasil ataupun reward dari perjuangan kamu di masa yang lalu, sejak April 2023, kamu juga akan bisa menabung. Kamu juga berpikir untuk investasi, entah itu beli properti atau beli kendaraan. Ya, investasi yang sifatnya itu jangka panjang atau bermanfaat untuk suatu hari nanti ya. Yang perlu kamu waspadai di bulan Desember 2024 ya, Mars akan retrograde di house pertama kamu. Jadi pada bulan Desember 2024, kalau kamu merasa ada hal-hal yang sangat-sangat ingin kamu capai, sangat ingin kamu gapai, lebih baik kamu tidak memaksakan. Opposite dari house pertama ini adalah house ke-7. Ya, ini bisa ada kaitannya dengan keinginan pikiran kamu, menginginkan seseorang dalam pernikahan atau dalam relationship kemitraan ya. Kalau memang kamu tidak mampu untuk membuat dia bertahan bersama dengan kamu, maka biarkan semua mengalir apa adanya. Karena toh kamu upayakan pun kamu tidak punya kemampuan. Marsnya retrograde di house pertama kamu. Nanti setelah Mars selesai retrograde-nya, yaitu tahun 2025 di bulan Januari ya, Desember kan retrograde, Januari sudah selesai retrograde-nya, Januari 2025. Maka semua akan kembali sesuai dengan tatanannya. Kemudian sejak Oktober 2023 sampai tahun 2025, Rahu berada di house ke-9 kamu. Rahu di house ke-9 kamu ini membuat kamu memanfaatkan ilmu pengetahuan kamu untuk mendapatkan uang. Jadi fokus kamu adalah uangnya, ya, bukan pengabdiannya. Dan kamu sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan ilmu pengetahuan yang tidak menguntungkan. Misalnya pengetahuan spiritual itu kan tidak menguntungkan dari sisi dunia. Tapi mungkin kamu mempelajari spiritualitas tapi kamu mempergunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, atau kamu mempelajari ilmu-ilmu dunia, misalnya mempelajari ilmu trading, mempelajari gambling, atau mempelajari tentang asuransi ya, bisnis ataupun usaha yang bisa menghasilkan uang. Jadi kalau di jalan spiritualitas cenderung menyimpang, tapi kalau di jalan duniawi cenderung fokus gitu ya. Tapi tetap waspada karena Saturnus berada di house ke-9 kamu pada Moon chart bersama juga dengan Ketu. Di tahun 2025 kamu hati-hati dalam perjalanan. Ya, kalau bisa hindari perjalanan yang kamu kendarai sendiri, karena bisa menyebabkan kamu accident. Ya, ada Ketu yang bisa membawa kamu pada ruang bedah ya atau rumah sakit. Ini karena house-nya Saturnus adalah house 12. Di house 12 ada Gemini, Lord dari Gemini adalah Mercury. Ya, jadi aspektingnya ke house 12. Oke, divine masculine. Kesimpulannya tahun 2024 adalah tahun penuh perjuangan,
tahun penuh pengendalian diri, kendalikan cara bicara, kendalikan sikap, dan tahun yang waktunya kamu untuk meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik demi kebaikan hidup kamu saat ini, kesehatan kamu, dan juga untuk masa depan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.